Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film dengan genre action thriller, salah satu film terbaik yang dibintangi oleh Liam Neeson. Dan siap-siap aja sob, karena kalian akan disuguhkan dengan alur cerita yang penuh dengan ketegangan sekaligus membingungkan. Tapi tenang sob, karena di akhir film kalian akan dikejutkan dengan plot twist yang tidak terduga, menceritakan tentang seorang ilmuwan yang harus menerima kenyataan pahit setelah dia mengalami kecelakaan mobil, di mana secara tiba-tiba identitas serta pekerjaannya diambil alih oleh orang lain. Bahkan bukan hanya itu sob, istri tercintanya juga ikut diambil oleh orang tersebut. Namun anehnya, sang istri justru dengan senang hati mau mendampingi pria asing itu dan seolah tidak mengenali suaminya lagi. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ilmuwan ini berhalusinasi atau memang ada konspirasi besar di baliknya? Daripada bikin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Martin Harris bersama istrinya yaitu Elizabeth Harris yang sedang dalam perjalanan menuju Berlin untuk menghadiri sebuah konferensi ilmiah tentang bioteknologi, sebuah pertemuan internasional seputar pengembangan tanaman di bidang pertanian. Dan Dr. Martin Harris ini diundang untuk mengisi acara di konferensi tersebut. Setelah tiba di bandara, mereka pun bergegas menuju hotel. Namun ketika menaiki taksi, tanpa sengaja salah satu koper milik Martin yang berisi paspor dan identitas lainnya tertinggal di sana. Singkat cerita, mereka pun tiba di hotel tempat mereka akan bermalam dan tempat diadakannya konferensi. Elizabeth pun menuju resepsionis untuk mengurus kamar yang telah dipesan sebelumnya. Sedangkan Martin sendiri sibuk menurunkan koper dari taksi. Dan di saat itu juga Martin tersadar jika ada salah satu koper yang tertinggal di bandara. Tanpa memberitahu Elizabeth terlebih dahulu, Martin pun segera kembali ke bandara dengan memesan taksi yang saat itu drivernya adalah seorang perempuan bernama Gina. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba karena kepala Martin sempat membentur kaca jendela, dia pun akhirnya pingsan. Sementara Gina berhasil keluar lebih dulu lalu mencoba mengeluarkan Martin dengan memecahkan kaca jendela mobil. Sampai akhirnya mereka pun selamat. Dan dengan segera Martin pun dibawa ke rumah sakit. Sementara Gina langsung pergi begitu saja dengan gelagat ketakutan. Singkat cerita, Martin pun kini tersadar di rumah sakit setelah koma selama 4 hari. Dan karena benturan keras di kepalanya, Martin kini mengalami amnesia dan dia hanya mengingat namanya sendiri dan nama istrinya yaitu Elizabeth. Ditambah lagi, Martin tidak membawa identitas apapun. Yang ia bawa hanyalah buku catatan dan jam tangan pemberian sang istri. Sehingga dokter dan perawat pun kebingungan untuk mendata identitas Martin. Karena istri Martin pun tidak pernah datang sama sekali untuk menjenguknya atau mencari keberadaannya selama dirinya koma. Sontak saja hal itu membuat Martin keheranan. Lalu ketika Martin mencoba mengingat sesuatu, ia pun sempat teringat momen mesra bersama istrinya. Lalu saat dia membuka buku catatannya, ia menemukan beberapa baris kode di salah satu lembar buku itu. Namun sayangnya, ia tidak bisa mengingat apa maksud dari kode-kode tersebut. Lalu ketika Martin sedang menonton televisi, ia melihat di berita bahwa seorang pangeran bernama Pangeran Sada telah tiba di sebuah hotel untuk menghadiri sebuah konferensi ilmiah. Dan dia teringat jika itu adalah hotel tempat dirinya dan Elizabeth akan menginap. Dari situlah dia menyadari jika kedatangannya ke Berlin adalah untuk menghadiri konferensi ilmiah tersebut. I'm here for the summit. Nurse! You have to realize the risk. Seketika itu ia pun bergegas pergi dari rumah sakit menuju ke hotel untuk menemui istrinya. Meski pada awalnya dokter yang merawat Martin tidak mengizinkannya pergi, namun karena Martin sangat khawatir dengan istrinya, dia pun tetap bersikeras untuk pergi. Akhirnya sang dokter pun mengizinkannya.
Namun dokter meminta Martin untuk menandatangani surat persetujuan terlebih dahulu dan memberikan kartu namanya, khawatir jika terjadi apa-apa kepada Martin. Singkat cerita, sesampainya Martin di hotel tersebut, ia segera pergi ke resepsionis untuk menanyakan kamar tempat istrinya menginap. Namun sayangnya sob, pihak resepsionis menolak karena Martin tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya. Dan di saat yang bersamaan, Martin melihat Elizabeth yang akan memasuki aula pertemuan. Ia pun memaksa menerobos masuk hingga harus berurusan dengan pihak keamanan di sana. Namun sambil menunjuk ke arah istrinya, Martin pun meminta pihak keamanan untuk membawanya menemui sang istri. Akhirnya pihak keamanan pun mengantarkannya menemui Elizabeth. Namun betapa terkejutnya sob, ketika Elizabeth justru tidak mengenali dirinya. Do I know you? Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah keberadaan seorang pria yang mengaku sebagai Martin Harris. Yep, still me. Tentu saja itu membuat Martin jadi kebingungan. Sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya Martin pun berhasil diamankan oleh pihak keamanan di sana. Why are you doing this to me? I was hurt. Have a nice evening. Right there. Tapi Martin tidak menyerah begitu saja sob. Ia pun meminta pihak keamanan untuk melihat CCTV hotel karena 4 hari yang lalu ia datang ke hotel ini bersama sang istri. Tapi sayangnya sob, 4 hari yang lalu Martin memang tidak sempat masuk ke dalam lobi hotel karena dia segera pergi ke bandara untuk mengambil koper yang tertinggal, sehingga kehadirannya di sana tidak sempat terekam oleh CCTV. Dan justru pada malam harinya, istri Martin terlihat telah bersama pria yang mengaku sebagai Martin Harris. Tentu saja itu membuat Martin makin tambah bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Martin pun teringat pada salah satu teman baiknya yaitu Dr. Nicole. Namun sayangnya sob, saat ditelepon, Dr. Nicole tidak mengangkat teleponnya. Martin juga mengingat seorang profesor bernama Bachelor yang telah mengundang dirinya ke dalam konferensi ini. Karena memang Martin dan Profesor Bachelor telah mengadakan sebuah penelitian tentang bioteknologi pangan. Namun sayangnya Martin dan Profesor Bachelor tidak pernah bertemu secara langsung. Mereka hanya berkomunikasi melalui telepon saja. Dan tentu saja itu tidak menguatkan bukti bahwa ia adalah Dr. Martin Harris yang asli. Dan yang paling mengejutkan lagi sob, adalah ketika pihak keamanan menemukan biodata dari Dr. Martin Harris yang asli di internet. Karena kebingungan, akhirnya Martin pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan alasan akan kembali ke rumah sakit karena mungkin saja ia yang keliru akibat penyakit amnesianya. Martin pun kembali menelpon temannya yaitu Dr. Nicole. Akan tetapi ia kembali tidak mengangkat teleponnya. Akhirnya Martin pun meninggalkan pesan kepadanya dan mengatakan jika ada seseorang yang sudah mengaku sebagai dirinya. Lalu ketika selesai menelpon dan hendak ke rumah sakit, tiba-tiba ia merasa bahwa dirinya sedang diikuti oleh seorang pria misterius. Karena panik, Martin pun berlari dan si pria misterius pun terus mengejarnya. Namun untungnya Martin berhasil naik kereta dan lolos dari kejaran pria misterius itu. Kemudian di dalam buku telepon Martin berhasil menemukan alamat kantor Profesor Bachelor dan merobek halaman buku tersebut. Di saat yang bersamaan, Martin melihat taksi yang memiliki nomor sama persis dengan taksi yang ia naiki sebelum dirinya terjatuh ke dalam sungai. Martin pun memutuskan untuk mengikutinya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan pemilik dari perusahaan taksi tersebut. Dan diketahui bahwa Gina, wanita yang menjadi supir Martin sebelumnya, adalah seorang imigran gelap yang datang ke Jerman tanpa identitas. Itulah kenapa ketika kecelakaan terjadi, Gina langsung melarikan diri karena takut identitasnya bisa terbongkar. Sang pemilik taksi pun enggan memberitahu kepada Martin tentang sosok Gina.
Akhirnya Martin pun menemui supir taksi lain yang ternyata temannya Gina, dan dia bernama Beko. Akhirnya Martin dapat mengetahui bahwa wanita itu bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Singkat cerita, Martin pun menemui Gina di tempat kerjanya. Dan saat itu Gina nampak menghindar ketika bertemu Martin. Dan karena tidak mau mengganggu, Martin pun hanya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Thank you for saving me. Kemudian Martin pun pergi ke kantor Profesor Bachelor dan ia berhasil menyusup masuk ke dalam laboratorium. Namun saat itu terlihat Martin palsu sedang berdiskusi bersama Profesor Bachelor. Martin pun memberitahu Profesor Bachelor bahwa ia adalah Martin Harris yang sebenarnya. Namun saat Martin sedang menyebutkan fakta-fakta tentang Profesor Bachelor yang ia ketahui, justru si Martin palsu pun mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan yang Martin ucapkan. And that's how I first saw Leonardo's Vitruvian Man! Otomatis kejadian itu membuat Profesor Bachelor pun jadi kebingungan. Kemudian Martin palsu menunjukkan identitas dan foto kebersamaannya bersama Elizabeth dengan posisi yang sama persis seperti yang dimiliki Martin. Melihat hal itu, Martin pun langsung pingsan dan kembali ke rumah sakit. Pada pagi harinya saat Martin terbangun, perawat yang merasa kasihan dengan kebingungan Martin memberikan sebuah kartu nama seorang detektif swasta sekaligus mantan polisi rahasia Jerman bernama Ernest Jürgen untuk membantu Martin menemukan identitas aslinya. Kemudian dokter yang menangani Martin bermaksud untuk men-scan keadaan Martin karena menurutnya Martin mengalami hilang ingatan yang sangat parah sehingga ia mengaku sebagai orang lain. Lalu saat proses scanning akan dilakukan, tiba-tiba pria misterius yang sebelumnya sempat mengejar Martin kini berada di sana dan menyamar sebagai dokter. Ia pun hendak membius Martin dan membawanya pergi. Bahkan sob, ia juga terlihat sudah menghabisi suster dan dokter yang telah merawat Martin. Saat si pria misterius sibuk membereskan mayat si dokter, Martin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil gunting di kantong sang perawat. Kemudian dia pun menggunting tali di tangannya dan segera lari dari sana. Setelah Martin berhasil lolos dari kejaran pria misterius tersebut, dia pun mengambil pakaian dan barang-barangnya lalu pergi untuk menemui detektif Jürgen sesuai arahan dari sang perawat. Kemudian Martin pun menemui detektif Jürgen dan menceritakan semuanya. Dia juga memperlihatkan sebuah catatan di buku miliknya. Detektif Jürgen pun menanyakan sebuah nomor yang tertulis di buku catatan Martin. Martin berkata bahwa itu hanyalah catatan biasa yang ditulis oleh istrinya. Dan yang masih menjadi misteri besar untuk Jürgen dan juga Martin sendiri adalah kenapa Martin palsu bisa mengambil posisinya, bahkan mengambil istrinya juga. Sambil memberi uang tanda terima kasih kepada Jürgen, Martin juga memberikan nomor temannya untuk dihubungi, yaitu Dr. Nicole. Jürgen pun menyarankan kepada Martin untuk kembali menemui Gina demi mencari informasi lebih tentang apa saja yang Gina ketahui dari Martin ketika di dalam taksi. Singkat cerita, Martin pun pergi untuk menemui Gina. Namun sayangnya, Gina masih menghindar dari Martin. Gina tidak mau harus berurusan dengan polisi karena telah menyelamatkan Martin. Martin pun menjelaskan maksud tujuannya menemui Gina. Ia juga memberikan jam tangannya kepada Gina sebagai imbalan dan minta agar dirinya dapat menginap di rumah Gina karena ia tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di apartemen milik Gina. Dan sesampainya di sana, Gina menceritakan tentang dirinya yang sedang menabung agar mendapatkan identitas baru untuknya demi bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba teman Gina yaitu Beko datang untuk memberikan kunci mobil kepada Gina. Dan setelah teman Gina itu pergi, Martin pun meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Lalu ketika Martin sedang mandi, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah si pria misterius bersama satu temannya.
Mendengar suara mencurigakan, Martin pun bersembunyi, sedangkan Gina telah berhasil dilumpuhkan. Lalu saat Gina akan dihabisi, seketika itu ia kembali tersadar dan mencoba melawan. Untung saja Martin datang dan membantunya hingga mereka pun terlibat baku hantam. Lalu Gina pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Namun saat Gina hendak kabur, ia melihat temannya yang sudah tidak bernyawa. Sedangkan Martin kini tengah terpojok. Namun untung saja Gina kembali dan berhasil menyelamatkannya dengan menyuntik si pria misterius itu hingga tewas. Karena masih ada satu pria lagi yang memburu mereka, Martin dan Gina pun harus kabur dari kejaran penjahat itu. Kemudian dengan menggunakan mobil taksi teman Gina, mereka pun berusaha kabur dari sana. Namun si penjahat terus saja mengejarnya hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sampai akhirnya mobil yang dikendarai Martin pun terbalik karena menghindari sebuah kereta. Namun untungnya mereka bisa menyelamatkan diri sebelum kereta menabrak mobilnya. Gina pun akhirnya membawa Martin bersembunyi di sebuah klub malam. Ketika Gina pergi, Martin mencoba mengingat rangkaian nomor yang ditulis oleh istrinya. Dan akhirnya ia berhasil mengingat maksud dari nomor-nomor tersebut. Yang ternyata sob, nomor itu merujuk kepada dua nama Latin dari sebuah tanaman herbal. Kemudian saat Gina kembali, Martin pun berjanji bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini agar mereka dapat hidup dengan tenang dan aman. Lalu keesokan harinya, Martin pun kembali menemui detektif Jurgen. Dan Jurgen kini telah berhasil menemukan fakta-fakta menarik tentang Martin dan pekerjaannya. Dan dari hasil investigasinya, Jurgen mengetahui jika Pangeran Sada adalah investor dari proyek yang sedang dijalankan oleh Profesor Basra bersama Dr. Martin, yaitu proyek tentang pengembangan pangan dengan memanfaatkan bioteknologi untuk meminimalisir terjadinya gagal panen, sehingga nantinya hal itu dapat mengurangi tingkat kelaparan dunia. Namun karena Pangeran Sada adalah investor dari proyek tersebut, ia seringkali menerima teror dari berbagai pihak, termasuk dari komplotan asasin yang dibayar untuk menghabisi nyawanya, karena mereka tidak setuju dengan adanya proyek ini. Dan terkait keberadaan Martin palsu, Jurgen curiga jika Martin palsu ini adalah seorang asasin yang ditugaskan untuk menghabisi Profesor Basra dan juga Pangeran Sada. Mendengar penjelasan itu, Martin tidak begitu saja percaya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menemui Elizabeth guna memastikan perkataan detektif Jurgen ini, karena ia ingat bahwa Elizabeth akan pergi ke sebuah pameran. Bersama Gina, Martin pun pergi ke tempat diadakannya pameran tersebut demi bisa bertemu dengan Elizabeth. Martin pun meminta Gina untuk memantau pergerakan si Martin palsu, sedangkan dirinya akan mengikuti Elizabeth dari belakang. Namun sayangnya sob, di sana juga ada pria misterius yang mengikuti Elizabeth. Namun beruntung, Martin berhasil lebih dulu menemui Elizabeth. Elizabeth pun berkata bahwa Martin tidak seharusnya berada di sini karena itu akan membahayakan nyawa mereka. Martin pun memaksa agar Elizabeth ikut pergi bersamanya. Namun Elizabeth meminta kepada Martin untuk pergi ke bandara terlebih dahulu dan mengambil kembali koper yang tertinggal. Lalu setelahnya ia akan menemui Martin. Sementara itu, Jurgen mendapatkan telepon dari teman Martin, yaitu Dr. Nicole, yang berkata bahwa ia akan mampir ke rumahnya. Singkat cerita, Dr. Nicole pun telah berada di sana. Dan ternyata Jurgen telah mengetahui bahwa Dr. Nicole ini sebenarnya adalah salah satu petinggi dari komplotan asasin legendaris yang tidak pernah gagal dalam menjalankan aksinya. Jurgen juga sudah mengetahui jika Martin adalah seorang asasin terbaik di kelompoknya. Hanya saja saat ini ia sedang lupa ingatan. Menyadari jika tidak ada yang bisa lolos dari komplotan asasin legendaris ini,
membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menuangkan sianida ke dalam minumannya sendiri. Sementara itu, Martin dan Gina sudah berada di bandara dan berhasil mengambil koper milik Martin. Dan setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat paspor atas nama Dr. Martin Harris. Setelah mendapatkan kopernya, Martin pun menunggu kedatangan Elizabeth. Sedangkan Gina menyarankan agar mereka segera pergi karena bandara bukanlah tempat yang aman. Namun Martin yang masih percaya dengan Elizabeth memutuskan untuk tetap menunggunya. Akhirnya Gina pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Martin. Dan sebelum pergi, Martin pun memberikan uang tanda terima kasihnya kepada Gina. Dan sambil mengembalikan jam tangan yang diberikan oleh Martin, Gina pun mengingatkan Martin agar berhati-hati karena ada penjahat yang masih mengejarnya. Tidak berselang lama setelah kepergian Gina, Dr. Nicole pun datang menemui Martin. Martin belum menyadari tentang sosok Dr. Nicole dan masih mengira jika Dr. Nicole ini adalah temannya. Namun saat melihat jika Dr. Nicole datang bersama penjahat yang selama ini memburunya, tiba-tiba kemudian mereka pun memasukkannya ke dalam mobil dan hendak membawanya ke suatu tempat. Gina yang melihat kejadian itu dari kejauhan lalu mengejar mobil yang membawa Martin dengan mobil yang dicurinya dari pengemudi taksi. Martin ternyata dibawa ke sebuah gedung parkiran kosong di lantai atas. Dan setelah Martin tersadar, akhirnya Nicole pun menceritakan hal yang sebenarnya. Dia berkata jika Martin adalah assassin terbaik yang dia miliki. Dan sebenarnya nama Martin Harris tidak pernah ada. Ia hanyalah identitas palsu agar aksi mereka sebagai assassin bisa terlaksana. Sementara hubungan Martin dengan Elizabeth itu hanyalah sebagai penyamaran belaka. Awalnya rencana mereka untuk menghabisi Pangeran Sada dan Profesor Basrer berjalan lancar. Namun setelah mengetahui jika Martin mengalami kecelakaan dan hilang ingatan, maka Nicole pun segera menggantikan posisi Martin dengan orang lain. Dan karena Martin kini sudah tidak dibutuhkannya lagi, maka mereka pun akan mengeksekusinya. Sementara itu, Gina yang menyusul dengan taksinya melihat Martin yang dibawa berada di atas bangunan. Lalu dengan kencang Gina pun menyusulnya ke atas. Sementara itu Nicole kembali masuk ke dalam mobil. Dan Martin pun akan dihabisi oleh assassin bawahannya Nicole. Namun untungnya sob, dengan mobilnya Gina sudah berhasil naik ke atas lalu menabrak si assassin hingga diapit oleh dua mobil. Meski Gina mendapatkan tembakan di kaca depan mobilnya, namun Gina tidak menyerah dan kembali menabrakkan mobilnya hingga membuat si assassin terdorong bersama mobil Nicole. Hingga mereka pun jatuh dan mobil Nicole pun hancur. Dari mobil Nicole, Martin menemukan sebuah koper yang berisi identitas aslinya yang bernama William. Singkat cerita, kini Gina dan Martin terlihat sedang duduk di sebuah halte. Gina membaca semua berkas tentang Martin dan Elizabeth. Sedangkan Martin sendiri, ia merasa jika dirinya bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seorang mesin pembunuh. Namun Gina terus mendukung Martin dan tidak peduli apa yang sudah Martin lakukan sebelumnya. Karena yang terpenting adalah apa yang akan Martin lakukan ke depannya. Mendengar perkataan Gina, Martin teringat tentang Pangeran Sada dan Profesor Basrer yang sedang dalam bahaya. Karena Martin ingat bahwa dirinya pernah datang ke Berlin 3 bulan yang lalu bersama Elizabeth. Dan mereka memasangkan sebuah bom di salah satu kamar di sana. Menyadari jika itu adalah sebuah kejahatan, Martin pun akan berusaha mencegahnya agar semua kejahatan itu tidak terjadi. Lalu kemudian di malam itu tepat di hotel tempat Pangeran Sada tengah mengadakan pesta untuk menjamu para undangan yang hadir, di sana terlihat juga Profesor Basrer yang datang ke sana dengan kedua anaknya. Elizabeth dan Martin palsu pun mulai menjalankan aksinya.
Sedangkan Martin dan Gina segera menemui pihak keamanan untuk memberitahu jika ada bom di hotel ini dan meminta mereka untuk segera dilakukan evakuasi. Namun pihak keamanan hotel tidak begitu saja mempercayainya. Sementara itu di dalam hotel terlihat Elizabeth yang sedang mengaktifkan bomnya dan hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak saja. Dia juga mentransfer data dari flash disk milik Profesor Bachelor ke dalam laptopnya. Dan ternyata sob, kode nama tanaman Latin yang tertulis di buku Martin adalah password untuk membuka berkas rahasia milik Profesor Bachelor. Setelah selesai, Elizabeth pun mengabari Martin Harris palsu untuk segera menjalankan misinya. Sedangkan di ruang keamanan, Martin berhasil membuktikan bahwa ia pernah berada di sana bersama Elizabeth melalui rekaman CCTV. Akhirnya pihak keamanan pun segera mengevakuasi seluruh tamu hotel. Lalu saat itu ia melihat Profesor Bachelor dan kedua anaknya dari CCTV. Ia pun ingat bahwa target utamanya adalah Profesor Bachelor, bukan Pangeran Sada. Di sisi lain, karena identitas mereka sudah terungkap dan evakuasi sedang dilakukan, maka Elizabeth pun memerintahkan Martin palsu untuk segera menghabisi Profesor Bachelor. Sedangkan ia akan kembali untuk menonaktifkan bomnya. Lalu saat Martin palsu akan menghabisi Profesor Bachelor, untung saja Martin asli datang tepat waktu, sehingga terjadilah pertarungan antara Martin dan Martin palsu. Sementara di sisi lain, ternyata Elizabeth gagal menonaktifkan bomnya, dan bom pun tetap meledak menghancurkan sebagian hotel tersebut. Martin dan Martin palsu pun masih dapat selamat dari ledakan itu, dan mereka pun melanjutkan kembali pertarungannya. Awalnya Martin palsu unggul dan akan menghabisi Martin asli. Namun di saat terdesak itu, Martin asli berhasil mengingat kembali semua tentang dirinya, termasuk mengingat bahwa dia adalah assassin terbaik dengan skill bertarung di atas rata-rata. Seketika itu Martin pun mengeluarkan teknik-teknik terbaiknya hingga keadaan pun berbalik, dan akhirnya dia pun berhasil menghabisi si Martin palsu. Dan setelah semuanya selesai, dia pun dihampiri oleh Gina dan mereka pun keluar dari sana. Untung saja sob, dari ledakan bom tadi tidak ada korban jiwa satupun, kecuali Elizabeth yang tewas terkena ledakan ketika dia berusaha menghentikan bomnya. Kemudian beberapa hari setelah kejadian itu, Profesor Bachelor dan Pangeran Sada pun mengumumkan hasil penemuan mereka tentang jenis jagung baru kepada dunia yang bisa cepat tumbuh dan lebih tahan dari kekeringan. Dan penemuan itu dibuat untuk mengurangi krisis kelaparan di dunia. Film pun ditutup dengan Martin dan Gina yang kini telah memiliki identitas baru, yaitu sebagai pasangan Henry Tyler dan Claudia Mary Tyler. Jadi sob, Martin ini sebenarnya adalah komplotan penjahat yang bermaksud menggagalkan konferensi krisis kelaparan dunia dengan menghabisi Profesor Bachelor dan mengambil data penemuannya. Namun karena insiden kecelakaan yang membuatnya lupa ingatan, ia pun menyadari kejahatannya dan akhirnya berusaha untuk memperbaikinya. Jadi seburuk apapun seseorang, sebenarnya dia tetap masih punya peluang dan kesempatan untuk bertobat dan berbuat lebih baik lagi. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53. Jadi sob, janganlah menilai orang dari masa lalunya. Umar bin Khattab pernah berkata, terkadang orang dengan masa lalu paling kelam bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah. Itu